Kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Temanya masih sama, hidup bersama Roh Kudus, bagian keempat ataupun saya akan bagian terakhir. Kita langsung aja, saudari. Dalam firman Tuhan, dalam kitab surat 1 Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes, itu adalah ditulis untuk mengcounter ajaran-ajaran palsu ataupun juga paham-paham yang salah di tengah umat Tuhan. Dan bahkan juga saya katakan ini bisa juga menjadi filter buat kita untuk membedakan apakah ini suara Roh Kudus, suara manusia, suara keinginan kita, ataupun suara dunia, ataupun juga suara daripada si jahat. Dan ini juga bisa membantu kita dalam mengerti firman Tuhan nanti. Ya, kita akan lihat bagaimana. Saya baca aja langsung 1 Yohanes 4 ayat 1 bahasa Indonesia sehari-hari karena lebih mudah untuk mengerti. Dikatakan di sini, saudara-saudara tercinta, janganlah percaya kepada semua yang mengaku mempunyai Roh Allah, tetapi ujilah dahulu mereka untuk mengetahui apakah roh yang ada pada mereka berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi palsu berkeliaran di mana-mana. Saudara-saudari, ini bukan hanya sekedar nabi palsu. Nabi palsu adalah suatu yang kalau kita lebih dalam lagi adalah yang digerakkan oleh roh. Jadi roh itu bisa berbicara lewat mereka. Dan juga bahkan panah-panah itu juga bisa ada di pikiran kita. Oleh sebab itu ini berguna juga filter ini untuk menyaring apa yang ada di pikiran kita, apakah benar dari Tuhan atau bukan, atau dari sumber yang lain, saudari. Ya, yuk kita mulai aja. Tetapi menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengujinya? Nah, ya, karena kita bingung. Harus yang bagaimana dong mengujinya? Karena orang ketika bicara firman mereka bilang saya dari Tuhan. Nah, ini dia. Ya, mari kita lihat aja di dalam, karena ditulis dalam 1 Yohanes, kita ngelihat dari 1 Yohanes, saudari. Ya, walaupun prinsip-prinsip ini tersebar di bagian lain daripada firman Tuhan, Injil, ya, Alkitab ini. Dalam 1 Yohanes 4, itu semua dimulai itu tadi, ya saya akan mengasih unjuk Anda tentang 1 Yohanes 4 sampai pasal 5. Dua pasal ini. Karena dua pasal ini di pasal 4 ayat 1 tadi disuruh uji. Maka kemudian kalau kita hilangkan perikopnya yang terjadi ini adalah ini. Semua ini adalah dua pasal ini jadi satu. Kemudian Anda akan melihat ada yang stabilo kuning, stabilo biru tua, biru muda, hijau, merah. Karena ini kata-kata yang dominan yang saya stabilo. Jadi ada suatu hal yang kita bisa lihat. Dan ini juga salah satu cara untuk melihat hal-hal yang tersembunyi dalam firman Tuhan. Nah, kata-kata apa aja sih yang tersembunyi ini ataupun bukan yang paling banyak di dalam dua pasal ini? Ya, yang bicara tentang uji ini, yaitu kuning bicara kasih di sini. Kasih ataupun kata mengasihi di sini banyak sekali. Kemudian hijau muda berkata asal ataupun lahir. Ya, Anda berasal, Anda lahir. Kemudian biru muda, saudara, maaf, itu kata mengenal. Kemudian biru tua kata percaya ataupun mengaku, ya. Kemudian akhirnya yang merah adalah anak, bicara tentang hubungan, saudari. Apa maknanya? Kita ngelihat aja di sini, ya. Ini dia. Jadi ketika kita bicara kasih adalah filter yang pertama. Nah, firman Tuhan, Anda akan melihat banyak kali firman Tuhan. Saya akan dengan cepat saja, saudari, karena apa yang kita dapat di sini ini adalah suatu, saya mengatakan suatu contoh, tapi bukan contoh sembarangan, tetapi contoh Anda mengembangkannya. Tetapi nanti prinsipnya sama. Contohnya begini, kasih. Bagaimana kita bisa menguji bahwa itu suara dari Roh Kudus? Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8b katakan Allah adalah kasih. Tetapi dalam 1 Yohanes 1, ya, Yohanes 1 pasal 1b, bukan 1 Yohanes, maaf, Yohanes 1 ayat 1b, dan firman itu adalah Allah. Allah adalah firman. Allah adalah kasih. Jadi kasih itu ya adalah firman. Amin. Benar ya? Jadi dengan kata lain begini, kalau dari suara Roh Kudus, maka karena Roh Kudus esensinya adalah kasih, kita sudah melihat itu, maka itu akan menuntun membawa kita kepada firman. Pasti sesuai firman. Ada nggak tertulis di firman? Tapi kadang masalahnya adalah semua orang menafsirkan firman, tetapi nanti pengertiannya bisa berbeda. Nah, kita nggak bisa ini doang. Jadi kita nanti akan lihat lagi filter-filter lain. Ada 5 filter tadi, ya. Tetapi sesuatu yang dari Roh Kudus akan menuntun kita kepada firman, ya. Kemudian juga di dalam Kolose 3, saya sekilas aja saudara biar cepat, ya. Dan di atas saudara semuanya itu kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Lalu kemudian dalam Efesus 4, ya, ayatnya di sini, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu berusaha memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Yang menarik di sini adalah semua yang berbicara tentang kasih selalu mempersatukan.
Jadi ketika datang dari Tuhan, Roh Kudus, maka harus beresensinya pertama kasih, dan itu akan menuntun pada kesatuan, bukan pada perpecahan, bukan pada pertengkaran yang membawa emosi, gitu. Bukan, tetapi pada persatuan, saudari. Ya, saya bicara secara general, umum. Amin. Ya. Kemudian juga ya, sesuatu yang dari Tuhan, Roh Kudus adalah dalam Roma 14 dikatakan mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk membangun, saling membangun. Jadi tidak untuk membangun diri sendiri saja, nggak egois. Dalam 1 Korintus 14 ya 12 sesudah bicara tentang kasih pasal 13-nya, maka dikatakan lagi bahwa ini bicara karunia-karunia roh pasal 14, tetapi dikerjakan untuk membangun jemaat, bukan membangun diri sendiri saja. Lihat, kasih nggak pernah egois. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa sesuatu yang dari Tuhan selalu untuk membangun banyak orang. Bukan hanya diri kita sendiri, ya, tetapi membangun banyak orang. Itulah yang membuat kita damai sejahtera. Ketika orang-orang lain pun ikut dibangun, saudari. Ya, bukannya hanya gereja saya, atau gereja tanda kutip ya, denominasi. Ya, karena gereja adalah tubuh Kristus sesungguhnya, tetapi ini dikatakan gereja sekarang lebih pada berkonotasi denominasi. Bukan hanya saya saja, tetapi semua tubuh Kristus. Amin. Kemudian tadi yang kedua adalah asal-usul stabilo yang kedua. Kata ini banyak, asal ataupun lahir dari siapa. Nah, 1 Petrus 1 ayat 3 yang dikatakan bahwa oleh rahmatnya yang besar, oleh rahmatnya Allah Bapa melahirkan kita oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kenapa saya tulis di sini? Nanti di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 Rasul Paulus katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara-saudari, tahukah Anda bahwa kekristenan ada karena kebangkitan? Ya, kekristenan ada karena kebangkitan, sehingga Anda harus mulai dari kuasa kebangkitan itu. Karena kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Dan tanpa iman tidak ada sesuatu yang berkenan di depan Tuhan, bukan? Oleh sebab itulah, maka di sini Rasul Paulus dan Rasul yang lain, saudara-saudara, murid-murid Tuhan yang lain dalam Kisah Para Rasul, mereka memberitakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Banyak sekali kalau Anda baca dalam pasal kitab Kisah Para Rasul, kata kebangkitan, mereka beritakan kebangkitan. Yang bikin kontroversi kebangkitan. Ya. Tetapi ini yang jadi dasar iman kita, sampai dibilang kalau Kristus tidak bangkit, kalau kepercayaan kita bukan pada kebangkitan, bahwa Yesus telah bangkit, maka kita sia-sia iman kita, percaya kita. Jadi harus asalnya adalah tentang kebangkitan. Amin. Ya, Yesus benar. Yesus sudah mati buat mengampuni, buat menebusan dosa-dosa kita. Tetapi kemudian, saudara-saudari, kita perlu hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Oke, ya. Kemudian yang kedua, kamu berasal dari Allah dan telah mengalahkan nabi palsu, dan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada orang di dalam dunia ini. Kemudian apa yang dikatakan lagi? Kenapa kita telah mengalahkan? Jadi Anda lahir dari roh. Anda tahu kan, kita setelah menerima Yesus, sebagaimana Yesus disalib juga, kemudian ditusuk sampingnya, itu bicara tentang kelahiran. Nah, saudara-saudari, ya, kita lahir dari Yesus, dan Yesus adalah pemenang. Kenapa pemenang? Kita bisa memenang karena roh Allah dalam kita. Kemudian Yesus memberikan roh Allah untuk tinggal dalam kita. Dan itulah dasar kemenangan kita, bukan kemampuan kita, tapi karena roh di dalam kita. Sehingga ketika orang memberitakan kamu bisa menang kalau kamu doa puasa, ataupun melakukan hal-hal tambahan yang lain, itu salah, bukan dari Tuhan. Karena kemenangan kita jelas dari roh Allah. Ya, firman Tuhan bagian lain juga, bukan kuat kuasa kita, tetapi roh di dalam kita. Tetapi kita boleh doa puasa supaya kita lebih peka, supaya kita lebih khusus, lebih berfokus. Ya, benar, saudara. Ya, itu dia. Dan kemudian di dalam Galatia 5 ayat 17, di sini dikatakan keinginan daging berlawanan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Saudara-saudari, ketika kita lahir baru, kita terima Yesus, kita adalah dilahirkan sebagai manusia roh. Sehingga ketika Anda berasal dari roh dan Anda tidak menginginkan keinginan daging. Sebab itu, ya, ketika suara-suara itu bicara tentang daging, itu bukan dari Roh Kudus. Tapi ketika bicara roh, itu dari Roh Kudus. Anda ngelihat dari Galatia keinginan daging itu apa aja, dari firman Tuhan bagian lain juga banyak sekali dibicara tentang keinginan daging dan apa itu keinginan roh. Jadi yang dari Roh Kudus pasti akan membawa Anda kepada keinginan roh. Oke, lalu kemudian mengenal.
1 Yohanes 4 dikatakan, barang siapa mengenal Allah, ia mendengar kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, tidak mendengar kami. Ya, kemudian juga ini tanda roh kebenaran, roh menyesatkan. Kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, kami dengar, kami lihat, kami saksikan, raba, ya, dengan tangan firman itu, itulah yang kami tulis. Apa sih Pak maksudnya Bapak lihat ini? Saudara, ini yang saya lihat ya, apa yang Tuhan singkapkan. Bahwa mengenal di sini bukan mengenal pengetahuan. Mengenal di sini adalah mengenal dari ketika Anda bisa dengar, lihat, saksikan, raba, itu hasil dari kehadiran. Artinya Anda bersekutu. Contohnya ketika Anda jadi orang tua, ya, Anda ada buat anak Anda bisa dengar Anda, bisa lihat Anda, bisa saksikan, bisa raba. Dan artinya apa? Anda hadir. Anda punya hubungan dengan dia. Hubungannya kan setiap saat. Ya, setiap saat. Jadi inilah yang namanya persekutuan, mengenal dari persekutuan, mengenal dari hubungan. Dalam bahasa aslinya ginosko. Ya, ini dia. Jadi mengenalnya bukan dari baca Alkitab. Oh, saya tahu, saya hafal semua ayatnya dan pasalnya semua. Ya, bukan saudara. Yang Tuhan mau adalah mengenal dari persekutuan. Dan firman Tuhan kita butuhkan untuk menuntun kita. Ya, jadi hasil dari persekutuan, hidup bersama Tuhan 24 jam. Kalau Anda kerja, Anda melihat bahwa pekerjaan Anda adalah karena Tuhan. Anda bisa cari hikmat Tuhan. Demikian juga kalau usaha. Kalau Anda kuliah, apapun juga. Pelayanan pun demikian. Lanjut. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 2 bahasa Indonesia sehari-hari. Beginilah caranya kalian tahu roh Allah atau tidak. Orang yang mengaku Yesus Kristus datang ke dunia sebagai bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Orang itu punya roh yang datang dari Allah. Ya, banyak, bahkan iblis pun bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan ketika Yesus berjalan di dunia. Jadi ketika Yesus jadi manusia. Tetapi yang bertanya, bukan hanya sekedar ini, tetapi juga Yesus datang sebagai manusia, tujuannya untuk apa sih? Ya, jadi sesuatu yang dari roh Tuhan ya akan membawa Anda atau menuntun Anda pada pengenalan tujuannya apa, tujuan hidup kita apa, tujuan daripada kerajaan Allah apa, tujuan daripada Roh Kudus di dalam hidup kita itu apa, saudari. Anda akan dituntun kepada hal itu, bukan untuk supaya sekedar tahu aja, tetapi Anda tahu juga tujuannya. Kalau Anda ditebus, tujuannya apa? Gitu ya, masuk surga. Ya, Anda pasti masuk surga, Anda dan saya, tetapi ketika Anda berjalan di muka bumi ini, tujuannya apa? Oke? Kira-kira kayak begitu. Ya, jadi ketika orang makin kenal, makin dekat, akhirnya makin tahu tujuannya apa. Kemudian juga dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, ya, Tuhan bukan memberikan roh yang ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudari, banyak hari-hari ini orang karena nggak kenal Tuhan, lalu mereka mulai khawatir, takut. Ketika banyak sekali ya orang katakan penglihatan dari Tuhan sana sini, dan akhirnya menghasilkan ketakutan, bukan melahirkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Anda tahu kasih ini adalah kuasa, karena kasih nggak pernah gagal. Kasih adalah Allah. Allah punya kuasa. Ya, kekuatan, kuasa, ketertiban adalah sound mind, pikiran yang tertib, saudari. Pikiran yang tertib itu bagaimana? Contohnya pikiran yang tertib begini. Ya, ketika firman Tuhan mengatakan tidak ada lagi penghakiman barang siapa mereka yang di dalam Kristus, Roma 8, saudara. Lalu kalau pikiran yang nggak tertib mengatakan, oh kalau nggak ada penghakiman lagi, nggak ada penghukuman lagi, mari kita berbuat dosa. Nah, itu pikiran yang nggak tertib. Pikiran yang tertib akan mengatakan, akan melihat dengan cara, wah Tuhan begitu baik, karyanya sempurna, saya sudah ditebus, maka saya nggak mau berbuat dosa. Saya mengasihi Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi saya nggak mau. Nah, itu pikiran yang tertib, saudara-saudari. Ya, bukan pengetahuan yang akhirnya hanya sekedar argumentasi. Men? Jadi ada kuasanya. Dari firman Tuhan akan menuntun dan membawa Anda kepada kuasa. Kuasa bukan hanya kuasa menyembuhkan, ya, tumpang tangan orang jatuh, bukan hanya itu, tetapi kuasa juga untuk Anda mendapatkan kekuatan untuk bertahan kadang, ya, untuk juga kuasa untuk mengasihi, kuasa untuk menjaga pikiran Anda tertib, enggak penuh kekhawatiran, ketakutan. Ini dia. Ya. Jadi ketika banyak pikir suara-suara ataupun perkataan-perkataan yang Anda dengar dari orang membuat Anda khawatir, saudara, itu bukan dari Tuhan. Tapi ketika Anda mendengar kuasa, suara-suara yang dikatakan kuasa, memberikan kekuatan untuk Anda nggak khawatir walaupun keadaan kacau, itu dari Tuhan. Ya. Kemudian lanjut, percaya atau mengaku. Ya.
Nah, kita ngelihat dalam 2 Timotius 1 bahwa dikatakan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat, saudari. Nah, ini dia. Ya, kemudian Kisah Para Rasul 4, saya katakan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain di dunia ini yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi awal dari kekristenan adalah mengaku Yesus sebagai juru selamat. Jadi bukan hanya Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, saudari. Iblis percaya Yesus Tuhan. Tapi iblis nggak mau manusia mengaku Yesus jadi juru selamat. Kita harus segala sesuatu yang membuat pengakuan ataupun mempercaya kita jadi juru selamat satu-satunya, tidak ada nama lain, satu-satunya. Itulah datang dari Tuhan. Kemudian juga di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 5, ya, siapa yang mengalahkan dunia sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, banyak sekali mungkin Anda nggak sadar, kalau Anda mungkin ya Anda tahu Yesus anak Allah, tapi banyak sekali pengajaran Kristen yang keluar dan yang mengatakan bahwa Yesus itu makhluk sempurna, manusia sempurna, tapi bukan anak Allah. Nah, ini dia bukan dari Tuhan. Tetapi ketika orang yang percaya Yesus anak Allah, sungguh-sungguh anak Allah, maka itulah dari Tuhan. Jadi Roh Kudus ataupun yang datang dari Tuhan selalu menuntun bawa kepada pengakuan Yesus itu anak Allah. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan ada 3 yang beri kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, Firman itu adalah Yesus sendiri, sehingga saya katakan orang yang mengaku Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal, saudari. Roh Kudus akan menuntun, membawa Anda untuk melihat kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini. Amin. Banyak sekali sekarang bukan mengaku Tritunggal, tetapi Dwitunggal segala. Banyak sekali, saudari. Ya, sebab itu Anda bisa tahu itu dari Tuhan atau bukan. Kemudian yang merah relationship. 1 Yohanes 5 katakan Allah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup adalah milik anaknya, milik Yesus, Tuhan, anak Allah. Ya, jadi siapa memiliki Allah memiliki hidup. Apa maksudnya, saudari? Buat saya adalah simple, bahwa segala sesuatu dari Tuhan selalu memperlihatkan bahwa kita ini dihidupi oleh Tuhan. Ya, karena kehidupan itu milik Tuhan. Sehingga sama juga Anda sesuatu yang perkataan-perkataan yang membuat Anda harus bukan melakukan, tetapi harus kekuatan Anda harus tambah yang lain supaya hidup kita lebih bahagia, salah. Ya, bukan dari Tuhan. Tetapi ketika Anda mendengar suara-suara ataupun melihat bahwa kita dihidupi oleh Dia, hanya Dia yang membuat kita bahagia, hanya Dia yang membuat kita sukacita, itu dari Tuhan. Amin. Karena hidup hanya milik Dia. Hidupnya artinya hidup dalam segala kelimpahan, hidup dengan penuh sukacita. Ya. Dalam 1 Yohanes, dalam Yohanes 6, Yesus katakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Sungguh-sungguh Tuhan Yesus katakan hidup oleh aku. Kemudian apalagi dalam 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat, kami dengar, kami beritakan, lihat tadi ya, kami beritakan juga ya, supaya kamu memperoleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Maksudnya apa, saudara-saudari? Ya, di sini juga diterangkan kemudian bahwa 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang, tidak ada kegelapan. Kalau kita bikin persekutuan dengan Dia, maka ada persekutuan terang, saudara-saudari. Maksudnya apa? Buat saya maksudnya adalah persekutuan terang. Segala sesuatu yang dari Tuhan selalu dibawa kepada persekutuan terang. Nah, Anda mungkin nggak sadar begitu banyak ya gereja-gereja sekte-sekte, gitu, sekte-sekte mereka bilang Kristen, tetapi mereka anggota-anggotanya nggak boleh kasih tahu apa yang terjadi di dalam. Itu bukan persekutuan terang. Kalau kita persekutuan terang harus terbuka. Orang boleh lihat apa peraturan-peraturannya, apa yang kita dapat dari Tuhan. Orang boleh terbuka, orang boleh lihat, boleh tahu. Ini namanya terang. Karena Tuhan suruh kita adalah terang dunia. Harus terbuka, harus kelihatan semua. Ya, jadi tidak ada peraturan-peraturan yang ditutupi sekarang. Ya, banyak hal-hal yang ditutup-tutupi bukan dari Tuhan. Tuhan adalah persekutuan yang terang, terbuka semua. Kemudian lanjut 1 Yohanes 2 ayat 12-13. Aku menulis kepada kamu anak-anak, sebab dosamu telah diampuni dalam namaku, di dalam namanya. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia daripada mulanya. Aku menulis kamu pada kamu hai orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara-saudari, ini banyak penasaran, tapi buat saya melihatnya begini, ya, ini bicara tentang tubuh Kristus, saudari. Bahwa hidup bersama dengan Roh Kudus, tuntunan dari Roh Kudus selalu akan menuntun kita ya kepada persekutuan orang percaya. Kenapa?
Karena misalkan begini, ketika Anda mendapatkan mimpi ataupun Anda mendapatkan impresi suara Tuhan, nah bawalah ke orang percaya untuk peneguhannya. Jangan langsung dideklarasikan di suara Tuhan. Kalau Anda masih bingung bahwa ya disitulah kalau misalkan Anda punya masalah lalu tiba-tiba Anda dapat sepertinya ada suara Tuhan nih, ya Anda datang ke orang percaya yang benar sungguh-sungguh, kemudian tanya, ini benar nggak suara Tuhan, biar kita dapat konfirmasinya salah satunya ya. Mungkin aja di situ ada bapak-bapak yang sudah mengenal dia sehingga dia tahu ini dari Tuhan. Hikmat mereka memiliki itu. Mungkin juga Anda mungkin dapat penglihatan, lalu Anda kasih tahu kepada orang percaya yang lain. Nah, mungkin juga ada orang yang biasa peperangan jahat, peperangan roh gitu. Jadi mereka sensitif ataupun mereka peka terhadap hal yang roh. Dan mereka bisa kasih tahu ini dari Tuhan atau bukan gitu ya. Jadi ini nggak selalu bukan itu. Ini ada 5 filternya. Kelima-limanya kalau semakin digunakan semakin bagus, saudari. Amin. Jadi dan ini ada silakan kembangkan sendiri. Anda baca dalam 1 Yohanes bukan hanya pasal 4 dan 5, semua ada. Anda bisa kembangkan. Ini hanya kata-kata saya sendiri. Saya melihat disingkapkan oleh Tuhan seperti ini, ya. Tetapi yang intinya adalah kelima hal ini. Kasih, ya. Ayo lihat. Ini mereka saling berhubungan. Kasih, asal, lahir, mengenal, percaya, dan relationship, saudari. Nah, kalau kita mengasihi, maka kita berasal dari Tuhan. Dan ketika kita mengasihi, kita mau mengenal Dia yang mengasihi kita. Kita mengasihi, maka kita akhirnya mengaku, ya, kita akan percaya. Kemudian kita akan membentuk hubungan, saudari. Ya, jadi inilah filternya. Apakah perkataan itu ataupun suara itu ataupun penglihatan apapun juga ya bersumber pada kasih. Karena kalau dari Allah pasti kasih. Ya, ketika Anda mendapatkan nubuatan contohnya ya tentang kritik ataupun apapun juga pasti walaupun dikritik tetapi ada sesuatu yang membangun. Tidak akan ada datang nubuatan hanya mengatakan kamu terkutuk, kamu telah melakukan dosa tanpa tambahan lagi. Kalau kamu berbalik, Tuhan akan bangun hidup kamu kembali. Karena kasih pasti membangun, bukan hanya sekedar mengkritik, saudara. Ya, bukan hanya menjatuhkan. Itu dia. Oke, kira-kira contohnya seperti itu. Dan ini juga, kalau Anda berasal dari Allah, Allah adalah kasih, maka Anda akan bisa mengasihi. Maka Anda bisa hidup bersama Dia, sehingga Anda bisa berkenal. Anda pasti mengaku Dia, karena Anda berasal dari Dia. Ya, seorang anak pasti mengaku orang tuanya. Lalu kemudian pasti berhubungan. Ya, demikian juga yang lain ini semua. Ya, Anda melihat akhirnya adalah seperti berbentuk bintang. Amin. Dan dari sini Anda pun bisa nggak bingung baca firman Tuhan, saudara-saudari. Ya, contohnya misalnya kan perkataan dari firman Tuhan dikatakan begini. Ya, kalau kamu mengasihi dalam 1 Yohanes dikatakan kalau kamu mengasihi aku maka kamu akan melakukan perintah-perintahku. Ya, barang siapa mengasihi aku kata Tuhan, dia akan melakukan perintah-perintahku. Nah, ketika Anda baca tanpa Anda filter, karena Anda baca kepada sesuatu, ini adalah firman yang hidup pribadi. Ya, bukan hanya sekedar Anda baca ngelihat apa yang tertulis, tetapi Anda harus ngelihat pribadinya bagaimana. Tuhan pasti, kalau Anda filter pasti begini, Anda tahu Tuhan gak akan mendatangkan ketakutan. Kalau Anda baca mungkin, siapa yang mengasihi aku akan melakukan perintah-perintahku. Lah, saya belum semua nih Tuhan, saya belum mampu, saya belum bisa. Bagaimana nih? Saya nggak mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Waduh, saya terkutuk nih Tuhan. Nah, saudara, kalau Anda mengerti filter ini, Anda tahu. Anda akan melihat perkataan itu dengan pengetahuan filter sebegini. Saya lahir dari Allah, saya lahir dari Yesus. Yesus adalah kasih. Maka setiap orang yang lahir dari Tuhan adalah pemenang. Dan karena saya lahir dari kasih, maka saya mengasihi Tuhan. Maka saya tahu kehendak Tuhan. Maka saya punya hubungan Tuhan sehingga saya dituntun sama Tuhan. Sehingga saya menundukkan diri untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Anda ngelihat, ketika Anda baca firman, Anda mulai bukan takut, tapi Anda dibangun benar-benar. Ya. Siapa yang mengasihi aku pasti melakukan perintah-perintahku. Siapa yang enggak melakukan perintahku, enggak mengasihi aku, terkutuk. Banyak orang jujur ngomong belum bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Mungkin 1-2 ia dilakukan, tapi seluruhnya belum tentu. Tapi ketika kita tahu ini filter ini, saudara, oh ya, saya berasal dari Allah.
saya berasal dari kasih. Dan Tuhan mengasihi saya bisa mengasihi Tuhan. Ya, Anda mungkin mengenal hendak-hendak Tuhan, tujuan Tuhan, lalu Anda mulai punya hubungan, Anda dituntun supaya bisa mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan. Itu dia. Ya, demikian juga ayat-ayat yang lain, saudara. Oke, demikianlah pendalaman kitab kita minggu ini. Saya akhiri dengan ucapan Tuhan memberkati kita semua dan hidup kita selalu ada di dalam Tuhan kita. Haleluya. Amin.